Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita kembali bergabung dalam diskusi ngopi, ngobrol volume tinggi. Kali ini kita akan mendiskusikan persoalan penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu kami sapa para pemirsa dan penonton baik yang ada di panggung ngopi sendiri maupun yang tengah live di media sosial baik itu Facebook, Twitter untuk berpartisipasi memberikan masukan kepada kegiatan yang kami taja ini sehingga dapat berlangsung untuk hari-hari berikutnya. Oke para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kali ini kita akan bincang-bincang ringan ya Pak Kasih, Pak Kabit ya, Pak Kabit Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu, Pak Rio Pranata. Nanti akan Pratama ya, nanti Pak Pratama sendiri, Pak Rio sendiri akan menerangkan. Kemudian hadir juga pada kesempatan kali ini adalah Ketua Tarikat Naksabandia Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Pak Ade Irwan Hudayana, dan aktivis yang sudah tak asing lagi yaitu aktivis Clean Governance Kabupaten Rokan Hulu, yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Rambah Hilir nih, yaitu Bapak Muhammad Sobu. Yang Pak Sobu baru-baru ini ada terjadi peristiwa yang cukup tenar dan viral di masyarakat sana Pak. Oke para penonton dan pemirsa yang kami muliakan, Pak Rio, ini kan kita ini bincang-bincang nih tentang penyakit masyarakat. Mungkin bisa Pak Rio sedikit gambarkan dulu tentang profil Pak Rio dulu kepada para penonton ini Pak. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini, yang saya banggakan teman-teman dari panelis Ngopi Channel. Ini semua kayaknya orang-orang tua saya atau senior-senior saya. Saya masih muda soalnya Pak, ya kan. Jadi sama pemirsa di channel kita, ya kan. Nama saya tuh Rio Pratama, SSTP MSI. Kebetulan saya tinggal di sekitaran Jalan Riau. Pendidikan saya sudah S2, S1 saya tuh di PDN. Saya tamat angkatan 2014. Kemudian lanjut S2 ya Pak, saya di UIR. Di UIR. Luar biasa Pak ya. Ya Pak Rio, saya pernah mendengar secuil prestasi Bapak ini di Satpol PP ini Pak Rio. Dulu kan saya dengar informasi Bapak pernah menjadi lurah Pak ya, seklur, dan di kantor camat pernah juga Pak ya. Setelah Bapak menjadi bertugas di Satpol PP yang dulunya itu tempat penyakit masyarakat, penyakit maksiat itu nggak pernah bisa dibubarkan. Tapi setelah Bapak langsung di Satpol PP itu langsung dibubarkan, dipindahkan gitu. Itu bagaimana ceritanya nih Pak? Aduh, ini mau cerita yang mana dulu nih? Yang kalau nggak salah itu di Kelurahan Pusat Pangarayan itu informasinya Pak ya. Jadi saya kan baru menjabat sebagai Kabid Op dan Pengamanan di Satpol PP ini kan baru 2 bulan, lebih kurang 2 2 bulan ya. Jadi 1 minggu pertama saya menjabat, saya menindak penertiban di kafe remang-remang di sekitaran Manggopan. Kalau bapak-bapak tahu, Kelurahan Pusat Pangarayan itu Pak ya. di Kelurahan Pasar Pengarayan itu ada 2 tempat di situ. Nah, memang tempat 2 ini udah berbelasan tahun ini tak bisa digusur. Nggak bisa digusur. Iya, itu di tengah perkotaan. Di tengah perkotaan dekat kantor camat. Terus apa ilmunya ini bisa bisa kok mau mereka pindah Pak? Padahal sebelumnya hebat-hebat juga Satpol PP-nya gitu. Apa ilmunya ini Pak? Aduh, gimana ya cara ngomongnya ya? Mungkin dari sini kayaknya ya. Dari hati. Jadi saya memang tidak pernah memberi contoh dengan anggota saya untuk melaksanakan penertiban. Ya setidaknya saya harus memberi contoh tempat saya dulu. Itu kan dekat rumah saya Pak. Nah, jadi di situ dulu saya harus
saya harus memberi contoh untuk anggota bahwa ke depan selama saya menjabat sebagai Kabid Op tidak ada lagi nih yang bilang wah tempat Kabid Op aja belum aman, belum bersih, kayak mana caranya menindaklanjuti kan gini nih. Karena kan ya namanya netizen dia bebas, dia bebas bro gini. Kebetulan saya dari lulusan IPDN, saya sudah dididik untuk tahan terhadap kritikan. Bagi saya, selama masyarakat masih mengkritik, berarti ada check and balances. Itu yang saya harapkan. Malah saya kalau seumpamanya tidak ada orang mengkritik kinerja kami Satpol PP, nah itu saya bingung. Saya bingung Pak. Luar biasa nih Pak Kabid. Oke para pemirsa, kembali kami ingatkan kembali, silakan berpartisipasi jika ada informasi yang kira-kira substansial nanti disampaikan kepada Pak Kabid. Pak Kabid, sebenarnya kita sebelum kepada peristiwa-peristiwa lain di Kabupaten Rokan-Hulu ini, apa sebenarnya yang melatar belakangnya? Kenapa terjadi ada orang bikin warung remang-remang? Ini kan penyakit masyarakat. Yang melatar belakangnya apa kira-kira ini, Pak Kabid? Kalau saya pribadi melihat situasi seperti ini, pasti yang melatar belakanginya adalah masalah akidah. Akidah ya. Saya rasa seperti itu. Saya rasa mungkin kawan-kawan selain Muslim juga sepakat. Yang orang-orang sering pergi ke sana tuh pasti nanti akidahnya kayaknya ada yang bermasalah. Iya, saya rasa seperti itu. Oke, Pak Kabid, ngomong-ngomong tentang akidah, kita sudah punya narasumber ini, Ketua Tarikat Nakasabandia. Silakan Pak. Saya takut mendahului. Baik, terima kasih yang kami hormati sang panelis Bung Raja Palutalambe, dan yang kami hormati juga, yang kami banggakan Bapak Kabid Op Pak Rio Pratama, SSIP, SSTP, MSI ya, dan juga yang kami muliakan juga abang anda kami Muhammad Sobu, beliau selaku Glenn Kopermen Kabupaten Rokan-Hulu. Nah, tadi berbicara tentang akidah, tentu sebenarnya ya memang di dalam pendidikan kita kan di masa kita masih tahap belajar kan, itu memang sudah diajarkan untuk mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, tentu di sini saya pun melihat apa yang disampaikan dengan Pak Kabid tadi tentang akidah. Nah, ini mungkin lemahnya sosialisasi keagamaan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu. Nah, tentu kita berharap juga dengan para organisasi-organisasi agama memberikan edukasi kepada masyarakat dan terkhusus kepada OPD yang membidangi keagamaan, memberikan program kepada masyarakat. Itu kan banyak tuh, salah satunya mungkin dulu pernah dibuat mengaji kan begitu ya, pemuda-pemudanya di zaman pemerintah sebelumnya. Nah, kedepannya ini mungkin kita berharap juga kepada pemerintah yang sekarang memberikan pencerahan-pencerahan tentang keagamaan melalui itu, mungkin bisa jadi dari RT kan, atau setidaknya dari keluarga kecil kan begitu. Nah, gitu mungkin sedikit Bang Rambe. Oke, ini responnya cukup luar biasa. Artinya persoalan remang-remang ini saya mendapat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ketua Tarikat Nakasabandia atau bergelar Tengku Muda, harus bekerja sama Pak Kabid. Tidak bisa mengandalkan Bapak aja sendiri. 500.000 masyarakat Rokan-Hulu Pak Kabid ya. Ya, oke, sebelum Bapak menjawab, saya mau tanya dulu kepada Pak Sobu, karena akhir-akhir ini Pak Sobu ada kejadian, kalau saya bilang luar biasa ya masih biasa-biasa saja sih kok kan, sempat membakar tempat warung-warung remang. Sebagai tokoh masyarakat di sana, supaya hal ini tidak terjadi tindakan di luar hukum, melanggar hukum ini, macam mana menurut
respon Sobu dan Pak Sobu dan apa harapannya kepada pemerintah? Silakan Pak. Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan yang dibicarakan Pak Kabit tadi, yang di depan itu tetap penegak hukum, Satpol PP umpama atau polisi. Ya diharap semua kaum ibu, wiring-wiring Yasin yang ada di mana daerah, kalau ada pekat di daerahnya ya tolong dukung penegak hukum untuk mengiringi. Karena sifatnya kaum ibu ini kita melihat di beberapa titik bakar membakar ini tidak ada korban. Nah, di situ. Kalau laki-laki nanti ada kayak warga dulu ada yang putus batang leher. Kalau perempuan saya dulu di Surotegi ada juga kejadian, tapi kaum ibu tidak ada serang-serangan gitu. Jadi kita berharap, kita sangat apresiasi sekali kepada wiring Yasin yang ada di Simpandi. Jadi diharap pada wiring Yasin di daerah yang mana ada pekat itu kompak seperti itu loh harapan kita semua. Bantu penegak hukum, tunjukkan dia titiknya di mana. Turun penegak hukum, ikut dari belakang, jangan di depan. Kalau di depan akan mendapat risiko lain, karena sifatnya membakar ini sebetulnya ada risikonya, bisa dituntut. Nah, jadi kalau penegak hukum yang bergerak, kaum ibu menggiring dari belakang, mau nuntut dari mana? Dia menemani kok. Jadi hanya itu harapan kita, supaya kaum ibu itu jelilah tentang pekat, berilah informasi kepada penegak hukum yang berwenang. Hanya itulah mungkin yang bisa saya beri masukan. Terima kasih. Pak Rambe. Oke, siap Pak Sobu. Pak Kabit, ini ngomong-ngomong tentang penegakan hukum, ada namanya Perda ya Pak. Mungkin Pak Kabit bisa menjelaskan kepada masyarakat, para pemirsa dan penonton yang tengah live maupun yang ada di panggung ngopi ini tentang Perda pekat ini gitu, sekaligus merespon kejadian yang baru-baru ini Pak. Silakan Pak Kabit. Ya, Pak Rambe ya. Jadi kebetulan alhamdulillahnya kabupaten kita ini udah ada perda tertingginya. Iya. Tentang ketertiban umum. Itu nomor perdanya Perda nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2019 terkait ketertiban umum. Iya. Nah, kenapa ada perubahan? Kita harus cerita dulu historisnya. Ketika Perda nomor 2 tahun 2019 itu dibuat, nah itu belum ada penyempurnaannya. Dia belum ada sanksi penyidikan. Dia belum ada sanksi dendanya. Itu kan sangat rugi kita nih Pak Rambe. Iya betul. Iya kan? Nah, alhamdulillah di masa pemerintahan sekarang ini kerjasama dari eksekutif maupun legislatif ini sudah dibuat. Apa aja isi-isi dari perda tersebut? Salah satunya tertib jalan. Balapan-balapan anak-anak liar itu bisa. Iya betul. Nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Tertib pedagang kaki lima. Ya kan? Nah, yang di jalan-jalan trotoar, di bahu jalan, nah, itu juga bisa. Kemudian tertib rumah kos. Itu juga boleh. Kontrakan Pak ya. Kontrakan. Nah, bagi kontrakan yang menyimpan cewek-cewek yang ini, cewek-cewek malam, itu bisa kita tindak. Nah, kemudian apalagi terkait diskotik. Miras itu. Miras. Nah, miras ini kalau tidak ada izin edar, itu bisa kita tindak. Dengan alat Perda sekarang nih Pak ya. Iya, udah bisa Pak. Udah bisa. Nah, apa sanksi pidana? Sanksi apa namanya nih? Sanksi administrasi yang dapat kita terapkan itu maksimal itu bisa kita dipiringkan, bisa kita tidak pidana ringankan. Nah, dengan nanti ditambah lagi sanksi dendanya. Ini macam warung remah-remah itu maksimal bisa kena 50 juta. Iya. Dendanya ya. Dendanya bisa maksimal 50 juta. Soalnya gini, saya pernah baca, ini mohon dikoreksi Pak Kabit ya, di pasal 503 KUH pidana sebagaimana diubah pada tahun 2023 itu yang mengganggu ketertiban umum pidananya cuma 3 hari, dendanya 2.500. Ini macam mana nih Pak Kabit? Nah, jadi oleh karena itu ya turunan kemarin
Mendagri itu mengeluarkan Permendagri nomor 54 kalau saya tidak salah. Inilah untuk menguatkan terhenti bumi. Supaya apa? Supaya daerah ini punya power untuk mengurusi masyarakatnya. Nah, bayangkan kalau cuman tidak ada perda ini, kalau mau diterapkan seperti sanksi pidana, kasihan nih, ya kan? Tidak ada efek jerahnya takutnya. Nah, sedangkan peraturan ini diciptakan sedikit banyaknya bertujuan untuk supaya masyarakat ini tertib, tidak bergaduh, ya kan? Gitu Pak Rambe ya. Ya, tadi masih ada sedikit ya tentang peristiwa yang mana tuh sebenarnya kejadiannya Pak? Oh cerita, ceritanya itu. cerita yang viral sampai di mana-mana. Iya betul Pak. Jadi dimulai sekarang hari apa? Sekarang hari Jumat. Hari Jumat Pak ya. Hari Rabu saya masih ingat, saya masih rapat di Bapeda mewakili Kasatpol. Kemudian lagi pembahasan, saya ditelepon sama Kasatpol. Coba tengok WA siang dan kata saya kan. Saya tengok WA. Udah ada saya dari abang kita Alfianto, itu link share Facebooknya. Oh, nengok, saya pintas dulu nih nengok. Waduh mak ini bahaya nih, ya kan? Saya izin dulu nih sama pimpinan rapat. Saya coba ini 5 menit saya pelajari. Saya langsung perintahkan tim patroli kumpul sekarang juga di Mako. Jam 4. Nah, saya langsung bergerak arah ke Mako. Saya nampak rekan-rekan Polres dari kejauhan, Pak ini mobil Pak Didi Kasat Samapta. Saya telepon, cepat ke sana. Kami lagi ngumpulin anggota nih, saya kan. Bantu cepat apa? Oh iya, kami udah menuju sana. Di perjalanan arah ke sana, rupanya sudah ada aksi spontanitas dari mama. Nah, namanya mama, ya kan kata orang biasa, kata Bang Ade kan, kata Pak Sopo kan, dia kan perasaan ini kan main. Nengok video yang viral aksi senonoh seperti itu kan tak tahan orang. Nah itulah yang mendasarkan orang tua untuk membakar itu langsung. Yang pelaku di dalam itu udah kabur. Artinya tidak ada korban jiwa Pak ya. Tak ada korban jiwa, tapi ada perlawanan. Sempat ada perlawanan. Ya. Nah itu yang kami takutkan waktu itu. Ini udah pakai senjata tajam kan. Mak nanti kalau kena kayak mana? Iya betul ya. Ya kan. Kasihan ya kan kita kan. Dia orang pagi mau masak buat lakinya, tahu-tahu udah ini. Jadi sampai kami di sana itu udah terbakar, kondisi udah terbakar. Jadi mak pengen langsung lanjut, pokoknya harus kita sisir. Nah, jadi kami lanjut yang ke Maghrib itu ya, hampir Maghrib, tempat Pak Baron apa Pak Buron ya namanya kalau nggak salah ya. Saya langsung ambil alih pasukan. Nah, saya minta ke rekan-rekan Polres melalui Pak Kasat Samapta waktu itu, Pak tolong Pak, jaga dulu Pak, jangan sampai masyarakat kita sampai mendekat, biar kita fokus dulu nih penertiban, biar kita cek dulu barang bukti apa yang ada. Nah, saya takutkan nanti kalau udah masyarakat masuk semua, makin ribet kita ya kan, makin susah kita. Jadi kawan-kawan Samapta tuh bikin pagar betis, nah, kita meriksa, ditemukanlah di situ ada botol bir. Ada apa namanya nih kayak kondom gitu, ada kondom ya maaf buat apa. Kemudian bekas-bekas baju wanita sudah kabur. Ada di situ mic, speaker, alat bukti lain yang cukup untuk kita bikin BAP-nya. Ya, jadi Pak Kabit. Ya. Apa kan? Ya. Jadi begitu itu kita ambil nih si pemilik, kita panggil si pemilik, kita langsung interogasi karena sudah cukup alat bukti. Kita minta ini akan dilaksanakan pembongkaran. Memang dia agak ada sedikit perlawanan, tidak mau dia pertama. Tapi kita mediasi karena ini sudah viral, tidak mau ada yang dirugikan, apalagi ini mak-mak. Kan kaum mak-mak ini udah ramai semuanya. Mak-mak pengen bakar kata dia kan. Nah jadi saya sampaikan sama mak-mak, Ci, sabar Ci, tenang dulu Ci, percayakan sama aku. Ini kawan-kawan tugas lalai di sini. Kami dari Satpol PP, tolong percayakan. Iyalah Pak. Jangan ribut dulu, betul. Karena kami kan sedikit.
personel saya waktu itu karena ini sifatnya aksi spontanitas anggap dari kami itu kurang dari 10 personel. Kami paksa bongkar dengan tangan kosong karena kami partel tak punya, paku tak bawa, beda dengan hari kedua. Jadi ini kawan-kawan ya bongkar, ada kayu bekas papannya itu, mungkin di video kita di Satpol PP boleh tengok kan. Akhirnya sampai rubuh, udah sampai rubuh, takut terjadi apa namanya ini kan pasukan udah lumayan capek ya kan. Kalau kita paksakan juga tidak baik karena kita dengan kondisi yang tidak full team. Jadi kami mengambil kesepakatan bersama Bapak Kapolres juga. Waktu itu Bapak Kapolres sudah datang, Bapak Kasat Reskrim sudah datang, tokoh-tokoh masyarakat di sana sudah datang. Kita geserlah dulu untuk dibawa ke Polsek. Nah di Polsek kami duduk bersama. Ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Camat, ada Bapak Kades, Bapak RT, Bapak Kadus, Bapak Kasat Intel, Bapak Kasat Reskrim, Bapak Kasat Samapta. Kemudian rekan-rekan saya jadi di Kapit Perda, penyidik PPNS. Menyimpulkan, kami berjanji untuk akan menyisir semua. Tapi karena ini sudah malam, kasih kami energi dulu. Biar kami enak dulu tidur. Pagi kami jadi jam 8 kami sudah apel di Polsek Rambah ini. Nah, jadi Pak Ustadz, tokoh masyarakat di sini tolong dinginkan suasana. Karena kalau kita bersikap tidak kalau kita tidak matang dalam berpikir, dipengaruhi dengan emosi yang tinggi, itu nanti kita sendiri takutnya membanting jaklek itu, Pak. Oke, Pak Kabid ya. Ini ada apa nih Pak Kabid ini apa namanya? Partisipasi dari pemeriksa yang lagi online dengan apa nih ya? Iya, ini apa dengan viralnya ibu-ibu Wirid bakar warung remang-remang itu, apakah akan ada penertiban warung-warung di seputaran Rambah? Komentar dari Tania Sagita. Pak Kabid the best, luar biasa deh. Makasih Tania Sagita. Makasih. Ini gimana? Tolong tanggapi dulu Pak Kabid ini. Tania, selamat malam. Bukan hanya di Rambah, tapi 16 kecamatan saya pastikan saya sampai. Betul. Tapi kalau masalah waktu itu cuma saya dan Tuhan yang tahu. Takut-takut nanti bocor pula Pak ya. Akhirnya pas nanti tempat baru-baru orang ada lagi, udah kosong. Iya. Oke, Pak Sobu masih Pak Ade sebagai. Baik, terima kasih saya diberikan waktu. Ini sedikit saya coba bertanya nih kepada Pak Kabid. Dulu saya ada pernah sharing nih dengan mungkin apakah itu saya nggak tahu nih, yang jelas beliau ini dulu pernah di Satpol PP. Nah, ketika katanya Satpol PP razia, tentu tempat usahanya kita bilang bapak remang atau kafe gitu kan, itu ketika dia pakai pagar ini agak terganjal nih Satpol PP ini, agak berat nih. Artinya apa? Takut nanti dia dituntut dengan Undang-Undang 551. Coba seperti apa kira-kira tuh Pak Kabid? Alhamdulillah ya Pak Ade ya. Saya sangat berterima kasih sama rekan-rekan dari Polres Sohul karena mereka juga 100% mensupport kita. Mereka 100% mensupport kita. Kalau terkait penegakan perda, kalian kami backup di belakang. Itu langsung Pak Kapolres nyampaikan. Saya yang backup di belakang. Kalau terkait ada sanksi-sanksi pidana, saya nggak baik. Karena nggak bisa Pak. Kalau orang mencari masalah, mencari salah-salah kita, itu semua pasti dapat salah kita. Karena kita manusia. Iya betul. Iya nggak?
yang ditakuti bapak-bapak yang di Sapo PP itu kan, yang apa 551 tuh, masuk area tanpa izin kan, makanya yang saya lihat itu maksiat, ada transaksi jual beli minuman alkohol, itu tidak ada masalah, asal kita juga dilengkapi dengan surat Berita Tuhan. perintah tegas. Jadi begini kali Pak, izin ya Pak Kabit, artinya 551 itu mereka kan petugas negara, sebagai abdi negara nggak berlaku sama mereka, tapi secara kita pribadi berlaku hukum itu. Pak Sebu mau menambahi sebelum kita ada komentar nih. Nih Pak Pol PP, kami dari tokoh adat akan melangkah jika Pol PP lambat menertibkan warung remang-remang di wilayah kota. Tolong dipercepat. Komentar dari Rajo Ange Garang. Ini terus komen ini Pak Kabit sama kita. Rajo Ange Garang. Rajo Ange Garang. Mantap. Iya. Jadi saya jawab langsung ya. Iya. Makasih Bang Rajo. Tapi saya minta bantuan dan kerjasamanya kalau bisa tahan. Iya. Tentu dalam turun ke lapangan tuh ada trik yang harus kita mapping atau harus ada kita persiapkan. Ya, SOP yang Jangan sesuai sampai nanti undang-undang. tiba di sana kita tidak dapat apa-apa, Ya, segala betul. macam, nanti malah kasihan masyarakat, ya kan? Dan terus apa tadi pertanyaan lagi? Jika Pol PP lambat menertibkan warung-warung, percayakan aja sama kita, Pak. Ya, ya. Insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Saya pun tidak pernah mau mengecewakan masyarakat, Pak. Karena kewenangan tertinggi kan ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Walaupun saya pejabat di Eselon 3 pun sebenarnya tak ada ini. Tetap kewenangan tinggi di masyarakat. Baik Pak, ini mungkin saya ingin bertanya juga. Di Rokan Hulu ini Pak kan banyak hiburan nih, mungkin baik hiburan keluarga atau hiburan tempat yang remang-remang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, di Rokan Hulu ini ada nggak tempat hiburan keluarga yang telah mempunyai izin? Itu yang ingin saya tanyakan. Yang saya tahu Bapak. Hiburan keluarga yang gimana dulu? Yang karaoke. Karaoke. Ya. Karaoke karena saya masih 2 bulan saya belum bisa jawab. Ya. Karena saya belum punya data Data itu. itu ya, data. Data itu. Jadi saya takut pula nanti salah dibilang ini nanti malah Ya. salah. Ya. Oke, Pak Kabit, saya ini kan penyakit masyarakat ini namanya masyarakat adalah PR kita bersama. Iya. Kalau menurut Pak Kabit nih, kita kan harus cari obatnya nih. Kira-kira apa nggak solusi yang paling baik untuk ini menyiasati persoalan-persoalan yang Pak Kabit? Silakan Pak Kabit. Kalau saya pribadi nih ya, memandang penyakit masyarakat ini nggak bisa diselesaikan sama kita sendiri. Iya. Dengan keterbatasan anggaran satu, Iya betul. keterbatasan personil satu, mengurusi 500 ribu lebih masyarakat Iya, masyarakat, ya. di 16 kecamatan. Tak bisa Pak, karena saya mengakui saya bukan Superman. Tapi kalau kita bersatu, kita kokoh, kita kuat. Nah itulah obatnya rasa saya. Karena kalau penyakit masyarakat ini dari belum saya lahir pun saya rasa ini udah ada nih penyakit Di masyarakat. zaman para nabi, Iya. zaman para nabi. Zaman para nabi. Yang bisa kita lakukan adalah menekan dia supaya jangan menjadi menjadi kita pengen negeri kita ini baldatun thayyibatun warokun gofur. Nah itulah harus kita tekan sekuat semaksimal mungkin. Cuman itulah obatnya. Iya. Ini Pak Kabit, kalau saya baca sebuah buku tentang penyakit sosial atau kekacauan sosial, penyakit masyarakat ini tidak hanya KPR remang ya Pak ya, ada narkoba gitu, tawuran antar pelajar gitu. Ini Satpol PP Rohul gimana? Apakah hanya mengurusi warung remang atau memang
saya kira ranahnya rekan-rekan kita dari Polres, karena itu sudah masuk unsur pidana. Itu makanya kita sekarang menggalakkan kolaborasi itu, Ya, sinergitas. sinergitas. Jadi manakala ini dapat melanggar perda, kita, manakala ini yang ada unsur pidana, ya rekan-rekan dari Polres. Iya, iya. Ya. Ini sedikit Pak Kabid. Jadi kan dari sang finalis ada nggak solusi atau obat kan begitu. Nah tentu kalau saya melihat Pemda Rokan kan sudah mengeluarkan Perda tahun 2022 ya, tahun 2022 ya. Nah ini kalau Perda ini disosialisasikan kepada masyarakat, saya pastikan inilah salah satu obat. Obatnya artinya ketika disosialisasikan Perda 2022 bla 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 kan begitu. Nah hari ini yang saya tanyakan, apakah sudah pernah disosialisasikan ke desa-desa, bahkan sampai ke RT-RT. Nah kalau seandainya sudah disosialisasikan, saya rasa mungkin masyarakat ini dia udah paham. Tetapi ketika Perda ini belum disosialisasikan, tentu masyarakat nggak paham. Jadi artinya rasa cemas itu kan pasti ada. Wah ini ngeri nih, perdanya begini. Nah, ini yang saya tanya, apakah pernah disosialisasikan atau belum? Kalau untuk sosialisasi itu pasti sudah ada, karena perda itu kan diterbitkan di tahun 2022 dan saya sudah dapat laporan itu seluruh hampir di 16 kecamatan. Dan jangan lupa kita duduk di sini, kita ngomong ini dalam langkah satu sosialisasi juga. Iya. Saya makanya Bekasi nih, saya kaget ada channel kayak ini, ya kan? Ini salah satu sosialisasi, ya kan? Nah, coba mana tahu nanti berapa orang, oh iya ya, makanya udah ada perdanya. Saya mantap nih sekarang nih, saya support nih sama. Iya, luar biasa. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, Pak Kabid, saya agak bertanya nih, ya agak menohok sekali nih. Kalau Pak Kabid mau jawab ya silakan saja, kalau juga nggak apa-apa. Jangan-jangan nih Satpol PP ini main mata atau terima suap dari pemilik warung remang-remang itu. Gimana tuh? Ya responnya itu Pak. Insya Allah 100%, 1000% saya pastikan saya tidak pernah menerima suap. Oke, luar biasa sekali. Meskipun gaji saya sedikit, Iya. insya Allah saya masih tahu untuk makan anak istri saya, cukuplah dengan gaji dan tunjangan. Iya, luar Nah biasa. ini yang ingin saya tanyakan Pak Kabid, ketika ada nih staf Pak Kabid ya kan, atau anggota, ketika ini kan kita nggak tahu nih Pak Kabid ya, mana tahu nih ke depan tertangkap sama Pak Kabid atau Pak Kabid lah dulu, apa tindakan Pak Kabid terhadap anggota-anggota Pak Kabid? Terhadap anggota yang bermain di lapangan, Yang jangan-jangan ini. yang jangan-jangan, saya akan tindak sekeras-kerasnya. Itu janji saya. Karena selama saya 2 bulan di sini, setiap apel itu terus yang saya sampaikan. Jangan coba kalian main mata, jangan pernah kalian hianati negara. Karena kalian tuh dihidupi dari negara, uang negara loh yang menghidupi kalian tuh. Pengkhianat nih, jangankan di peraturan negara, di agama itu halal darahnya tuh, halal darah itu Ustaz ya. Apalagi kalau nggak pernah, saya nggak pernah. Saya memang dari STPDN diajarkan jangan hianati negara. Ya, cintailah bangsa dan negara ini. Ya, oke Pak Kabid, terima kasih. Karena waktu juga lah yang kita terima kasih kepada partisipasi dari media sosial yang sudah live dan menonton acara ini. Pak Sobu sebagai tokoh masyarakat masih menyampaikan sudah ya. Izin Pak Kabid silakan berikan kata-kata penutup atau closing statement. Ini waktu kita sedikit aja dikasih sama manajemen ini. Closing statement ya. Iya, Pak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih nih udah diundang. Iya. Saya baru tahu dan insya Allah nanti saya akan sebarluaskan nih. Ini program ini bagus. Ini bagus nih untuk pencerahan masyarakat kita. Yang kedua saya minta terkait warung remang-remang ini, bantu kita petugas-petugas ini untuk lebih proaktif. Masyarakat proaktif.
kalau bisa jangan sekedar di komentar atau ini, karena kan kita tak tahu ini barang Ya, akun betul. apa real. Ya, ya. Jadi silahkan sampaikan kepada saya langsung ataupun datang ke kantor. Saya ingin Atau boleh Pak Kabit di sini Pak Kabit sedikit ketika nanti masyarakat ingin melaporkan di sini kan karena live ini Pak Kabit boleh ya sedikit diminta nomor Pak Kabit untuk disampaikan supaya nanti saya ini kalau bagi masyarakat yang ingin menghubungi saya karena ada ini mungkin pekat di daerah di mana-mana gitu, hubungi saya ini nomornya. Boleh Pak Kabit nanti sedikit Pak Kabit? ya boleh. Nomor saya 0813 1397 1317. Ini nomor ganjil semua nih. Ya nanti aja ya, di luar ya. Tapi saya sekali lagi berharap kami pengen masyarakat bersama kami, Pak. Ya, berapa kali selama 2 bulan ini, inilah selalu saya kampanyekan. Saya bukan maksud mau mencalek, tidak pernah. Saya birokrasi tulen. Saya birokrasi tulen. Saya tak mau, tidak ada unsur apapun, tidak ada. Tapi saya harap masyarakat harus bersama kita. Ya. Cuman ini obatnya. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kabit sudah bersedia memberikan menjadi narasumber kami di program Ngobrol Perguruan Tinggi. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, obat yang paling mujarab untuk menyelesaikan persoalan penyakit masyarakat atau kekacauan sosial dalam bahasa ilmiahnya itu adalah dengan bersama-sama. Ya, seperti kata ungkapan, kalau lidi itu satu biji ya mudah patah, tapi kalau lidi itu dikumpul menjadi banyak-banyak, dia bisa mengangkut sampah. Marilah sama-sama kita masyarakat Kabupaten Rokan Hulu membersihkan negeri kita ini dari penyakit masyarakat. Saya atas nama Raja Paluta dan manajemen Ngopi, mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang pada tempatnya. Atas nama pimpinan Haji Sarkawi SE dan Adik Irwan Udayana, Ramlan Lubis dan kru Bustami Nasution, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.